Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh bertemu di kesempatan sore ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, ucapan syukur kami naikkan kepadamu pada kesempatan sore hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kepada kami, di mana kembali kami boleh diberikan waktu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami memohon pertolongan pimpinan Tuhan untuk boleh menolong kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami lewat firman-Mu. Sehingga benar-benar boleh kami mempersiapkan diri kami dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Dan kami bisa menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati waktu yang kami gunakan di kesempatan sore ini. Hamba-Mu yang akan mengajarkan, Tuhan pimpin. Demikian juga untuk umat-Mu yang belajar firman Tuhan. Tuhan siapkan hati masing-masing. Terima kasih waktu dan kesempatan ini kami letakkan dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Oke Bapak Ibu, mari kita meneruskan belajar dari kitab 2 Petrus, di mana beberapa waktu kita sudah mempelajari begitu banyak tema di dalam kitab 2 Petrus ini. Dan minggu lalu kita belajar tentang satu hal yang senantiasa diingatkan kepada kita, bagaimana kita terus memelihara iman percaya kita di tengah-tengah arus tantangan zaman dan juga pengaruh-pengaruh daripada penyesat-penyesat itu. Itulah sebabnya di dalam belajar kebenaran firman Tuhan senantiasa diingatkan kepada kita untuk senantiasa boleh kuat, untuk senantiasa boleh mengerti dan memahami apa yang benar-benar diajarkan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan belajar tentang tema kasih dan penghukuman Allah. Dua sifat yang ada di dalam diri Allah yang kelihatannya saling bertentangan. Tetapi mau tidak mau itu Tuhan nyatakan itu dalam kehidupan umat manusia. Bagaimana kasih dan penghukuman itu tetap Allah lakukan. Maka untuk lebih memahaminya Bapak Ibu dan Saudara, mari kita belajar dari 2 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya baca kepada kita ayat ini. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman.
terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya melahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh dengan zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya, demikian firman Tuhan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini sekali lagi adalah bentuk daripada apa yang dinyatakan dan diingatkan oleh Tuhan melalui Petrus, khususnya bagi mereka yang benar dan yang melakukan hal-hal yang menyesatkan, yaitu para nabi-nabi palsu itu. Dan kembali seperti tema yang kita bahas pada sore hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu kasih dan penghukuman Allah, maka kita melihat bahwa sifat Allah itu adalah sifat kasih dan adil. Sekali lagi, bahwa sifat Allah itu adalah sifat kasih. Tapi di sisi yang lain juga dia adalah Allah yang adil.
Kalau kita membaca di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 14, maka di sini menggambarkan kepada kita tentang Allah atau kasih Allah itu yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau saya membaca kepada kita tentang bagaimana pernyataan Alkitab tentang kasih Allah itu yang tidak bisa dihitung dengan apapun juga, dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 9, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi kalau kita melihat apa yang dinyampaikan oleh penulis Mazmur, yaitu Raja Daud, Bapak, Ibu, dan Saudara, dia bisa menggambarkan kepada kita tentang kasih Allah yang luar biasa itu. Di tengah-tengah keterpurukan daripada Raja Daud oleh karena perbuatan dosa yang pernah ia lakukan, tapi di sisi yang lain ia bisa merasakan betapa besarnya kasih setia Tuhan yang ia alami dalam hidupnya. Tadi digambarkan di sini bagaimana Tuhan mengampuni dia, bagaimana Tuhan tidak menuntut pembalasan atas segala dosa-dosa yang telah ia lakukan, bagaimana Tuhan menjauhkan kita dari segala pelanggaran-pelanggaran kita, seperti dari timur ke barat, begitu jauhnya. Dalam pengertian sebenarnya, pengampunan Tuhan yang didasarkan oleh kasih Allah itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Tentu ini sangat kita mensyukuri, Bapak, Ibu, dan Saudara. Namun di sisi yang lain, kalau kita melihat tentang kasih itu, bukan berarti, Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah itu kemudian menjadi orang yang cuek, tutup mata terhadap dosa. Tidak demikian. Allah juga adalah Allah yang adil, di mana setiap dosa akan dihukum. Jadi jangan kita salah memahami, seolah-olah kasih Allah itu mengabaikan tentang prinsip-prinsip keadilannya. Tidak demikian. Kasih Allah tidak berarti mengabaikan tentang keadilan yang harus ia tuntut. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, antara kasih dan keadilan yang ada di dalam diri Allah, itu adalah dua hal yang terus berjalan bersama-sama. Ia tetap memberikan kasih yang penuh dengan pengampunan, tapi di sisi yang lain ia juga menuntut keadilan atas segala dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Namun kita bisa melihat juga, Bapak, Ibu, dan Saudara, kecenderungan pola pikir daripada manusia. Apa itu kecenderungannya, Bapak, Ibu? Bahwa orang cenderung berpikir bahwa apabila hukuman itu ditunda, maka tandanya akan ada yang namanya pengampunan. Misalkan ada seorang yang harus menerima hukuman oleh karena perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Namun penghukuman itu
tidak segera dilaksanakan, ditunda, diulur-ulur, maka manusia berpikir bahwa seolah-olah apa yang telah ia lakukan itu ia tidak akan dituntut pembalasannya. Ya. Kenapa? Ia tidak segera diadili, ia tidak segera diberikan yang namanya hukuman. Maka mungkin dalam pemikiran ya Bapak Ibu dan Saudara, itu adalah tanda-tanda ia akan menerima yang namanya pengampunan. Bila hukuman tidak segera dilaksanakan, artinya hukuman itu pasti sudah atau akan dibatalkan. Ya, inilah yang sering cenderung dipikirkan oleh manusia. Kalau hukuman itu tidak segera dilaksanakan, kemungkinan tadi bahwa ia akan diampuni atau batal hukuman-hukuman yang harus ia terima. Ya, tentu di dalam perspektif demikian Bapak Ibu dan Saudara, kita perhatikan apa yang dinyatakan oleh Rasul Petrus. Peringatan-peringatan terhadap guru-guru palsu itu atau para penyesat-penyesat tersebut. Ya. Rasul Petrus memberitahu bahwa betapapun guru-guru palsu itu telah berhasil dan berbuah di dalam tindakan mereka, di dalam mengajarkan kebenaran atau menyelewengkan kebenaran, mereka telah berhasil di dalam mengajarkan hal-hal yang tidak benar, yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Dan seolah-olah hukuman belum dinyatakan kepada mereka. Tapi kalau kita perhatikan tadi di dalam firman Tuhan itu, sekalipun itu dalam sementara waktu belum ada yang namanya penghukuman, tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hukuman itu sebenarnya telah Tuhan sediakan bagi mereka. Persoalannya, kapan hal itu dinyatakan? Inilah yang menjadi rahasia daripada Tuhan. Kira-kira para nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu tersebut, ya, pengajar-pengajar yang menyesatkan itu, kapan mereka akan menerima yang namanya hukuman Tuhan? Tentu itu sesuatu yang pasti dan akan dilakukan. Tapi persoalannya sekali lagi, ini berdasarkan waktu daripada Tuhan. Di dalam keadilan Allah tadi kita bisa bicara bahwa Allah murka pada mereka yang berusaha memalingkan orang lain dari iman mereka. Ya, ini jangan disalahfahami Bapak Ibu dan Saudara, seolah-olah kalau kita mengadakan penginjilan kepada orang lain lalu memalingkan iman mereka dari keyakinan mereka sebelumnya, kemudian mereka percaya kepada Kristus, maka Tuhan akan mendatangkan murka atas mereka. Itu bukan maksudnya di sini. Justru orang-orang yang belum mengenal Allah di dalam pemahaman-pemahaman agamawi mereka sebelumnya, kita harus membawa mereka untuk mengenal iman yang benar di dalam Kristus Yesus. Karena kita tahu dan kita telah belajar bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tentu tanggung jawab kita adalah memberitakan kabar sukacita itu kepada mereka. Tetapi yang dimaksudkan di dalam bagian ini adalah mereka yang telah mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Mereka sudah percaya kepada Kristus, memiliki iman kepada Kristus. Tetapi oleh sebagian orang, para nabi-nabi palsu tadi, kemudian memalingkan iman mereka kepada Kristus itu kepada hal-hal yang lain. Nah, di sini murka Allah akan nyata atas mereka.
Memang di dalam bagian ini dinyatakan hakim yang adil itu dengan segera akan menyatakan pembalasan. Nah, tentu kata segera di sini Bapak Ibu dan Saudara, jangan kita lihat di dalam perspektif kita, segera dalam waktu kita umat manusia. Segera, tapi ini harus dilihat, dinyatakan atau dimengerti dalam perspektif daripada Allah, dan waktu kita umat manusia berbeda satu dengan yang lain. Pemahaman kita dengan pemahaman Tuhan atau waktu kita dengan waktunya Tuhan tidaklah sama. Tapi jelas bahwa penghukuman itu akan Allah nyatakan. Hari celah mereka sudah dekat, dan segala sesuatu yang akan menimpa mereka datang segera. Ya, dalam pengertian sekali lagi bahwa Tuhan akan mendatangkan penghukuman untuk mereka. Ya. Tentu contoh-contoh yang Tuhan nyatakan tentang penghukuman itu Bapak Ibu dan Saudara ada di Alkitab. Mengenai penghakiman Allah yang adil itu sudah dinyatakan kepada kita, dan itu membuktikan tentang sebuah pernyataan tentang keadilan Allah, di mana Allah tidak akan pernah membiarkannya namanya ketidakadilan. Allah tidak pernah membiarkannya namanya dosa. Allah senantiasa akan menuntut pembalasan atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Tentu di dalam bagian ini sebuah perenungan kepada kita sebenarnya. Kalau seandainya Tuhan pun tidak segera melaksanakan penghakiman itu berarti Ia masih memberikan waktu kepada kita untuk bertobat. Inilah kesempatan yang indah, inilah kesempatan yang baik yang seharusnya umat manusia gunakan, yang seharusnya umat manusia memakai kesempatan yang Tuhan masih berikan itu untuk bertobat, bukan untuk semakin melakukan hal-hal yang berdosa. Maka di dalam penyataan tentang penghakiman Tuhan itu Bapak Ibu dan Saudara, maka Ia menyatakan kepada kita seperti tadi kita membaca di dalam ayat keempat dari kitab 2 Petrus pasal 2 tadi. Saya baca kepada kita tentang hal ini. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya. Ini kata awalnya di sini, sebab jikalau Allah. Ini adalah sebuah pembanding kepada kita sebenarnya. Memberikan contoh kepada kita. Tentang apa? Bahwa malaikat-malaikat yang notabene mereka ini punya keistimewaan, keunggulan dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Tapi Tuhan juga tetap mendatangkan penghukuman atas mereka. Kalau kita baca di dalam ayat 11 di dalam 2 Petrus di sini Bapak Ibu dan Saudara. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka. Mereka di sini siapa? Itu para nabi-nabi palsu tadi, para penyesat-penyesat ini. Dan dinyatakan di sini Bapak Ibu dan Saudara bahwa para malaikat ini mereka memiliki yang namanya apa? Kekuatan yang lebih dibandingkan dengan para penyesat tadi, atau manusia pada umumnya.
Namun di sisi yang lain, sekalipun mereka ini punya kemampuan yang lebih, punya kuasa yang lebih dibandingkan dengan manusia, tapi Tuhan tidak membiarkan mereka di dalam penghakiman itu. Keunggulan malaikat tidak dapat membebaskan dari hukuman karena dosa kesombongan mereka. Beda dengan di dunia saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau orang itu punya pengaruh, punya kedudukan, punya kuasa, dan lain sebagainya, maka pertimbangan hukuman untuk dia mungkin diabaikan. Ya, kita bisa melihat contoh-contoh yang terjadi di negara kita misalkan. Kalau itu sudah menyangkut kepada pejabat, anak pejabat, atau orang terkenal, orang yang punya kuasa, maka hukuman atau tuntutan keadilan atas mereka itu sering sekali terabaikan atau diabaikan. Maka tidaklah heran banyak orang berkata kalau hukum itu tajam ke bawah, tapi kalau ke atas itu sifatnya tumpul. Ya. Seolah-olah kalau sudah mereka punya kuasa, punya kedudukan, maka hukum tidak akan berlaku bagi mereka. Tapi kalau sudah rakyat biasa, maka hukum itu begitu tajamnya, luar biasa. Itu di dalam dunia ini. Tapi kalau perspektif hukuman daripada Tuhan, keadilan Allah, maka siapapun dia sama, tidak ada perbedaan. Dan contoh yang diberikan kepada kita adalah malaikat yang punya kelebihan, punya keunggulan, tetapi mereka tetap mendapatkan hukuman. Bahkan kalau kita melihat semakin unggul seseorang memilih pelanggar itu, maka hukumannya semakin berat. Para malaikat yang mengungguli manusia dalam hal kemuliaan kodrat mereka, kemudian langsung dihukum oleh Tuhan. Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya, para malaikat-malaikat yang sombong itu kemudian ingin menyamai Tuhan. Maka apa yang dilakukan? Tuhan melemparkan mereka ke bumi. Tuhan menghukum mereka. Tuhan membebaskan mereka dari kedudukan mereka yang sangat istimewa itu. Melemparkan mereka ke bumi. Dan bukan hanya berhenti di situ, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dikatakan pun tadi bahwa mereka juga akan menanti penghukuman Tuhan pada waktunya nanti. Artinya pada penghakiman akhir zaman, ya, mereka juga akan mendapatkan penghukuman untuk selama-lamanya. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kalaupun mereka telah berbuat dosa, maka ketika mereka dibebaskan dari kedudukan mereka yang lebih tinggi, itu adalah sebuah penghukuman itu. Ya. Misalkan ada seorang yang melakukan pelanggaran, ya, lalu pelanggaran itu mengakibatkan jabatannya dicopot, maka itu adalah sebuah penghukuman. Pencopotan tentang kedudukannya di dalam sebuah pemerintahan misalkan, dalam sebuah jabatan misalkan, maka itu adalah sebuah penghukuman. Belum lagi kata orang dan lain sebagainya. Apalagi nanti kalau pada waktu penghakiman akhir, di mana ia akan mendapatkan penghukuman daripada Tuhan. Ya. Jadi ketika orang melakukannya namanya dosa, maka ia dibuang dari hadapan Tuhan, hidup di dalam kegelapan,
maka itu adalah sebuah upah daripada perbuatan dosa. Ya. Kalau dosa dinyatakan adalah sebuah perbuatan kegelapan, maka itu adalah ketika manusia sudah lagi tidak bisa melihat terang yang ajaib daripada Tuhan. Maka itu sebenarnya adalah bentuk penghukuman yang sedang ia alami. Belum lagi nanti Bapak Ibu dan Saudara penghakiman di akhirat ya. Nah, makanya tadi diingatkan kepada kita, ini sebenarnya sebuah peringatan kepada kita bahwa sekecil apapun dosa itu, maka akan mendatangkan yang namanya penghukuman. Ya, penghukumannya sifatnya sekarang, dan juga ada penghukuman pada waktunya nanti. Itulah sebabnya kita perlu sangat berhati-hati di dalam kehidupan kita, khususnya dalam perbuatan-perbuatan dosa. Dosa mengikatkan manusia pada hukuman. Ya. Tidak pernah ada yang namanya perbuatan dosa kemudian bebas daripada penghukuman. Sengsara dan siksaan mencengkeram manusia di bawah penghukuman. Ya. Artinya saudara-saudara, ketika penghukuman itu dinyatakan oleh karena perbuatan dosa, maka otomatis yang namanya kesengsaraan, siksaan itu akan dialami. Ya. Contoh praktis sekali bagi kita adalah apabila seseorang melakukan perbuatan dosa, mencuri dan lain sebagainya, kemudian ketangkap sama polisi, maka otomatis ia harus menghadap yang namanya penghukuman. Dan ketika penghukuman sudah final, kemudian dia harus dipenjara, maka itu adalah sebuah sengsara bagi dia. Yang tadinya ia bisa menikmati kemerdekaan, yang tadinya ia bisa melakukan segala sesuatu dengan sebebas-bebasnya, tapi sekarang ia harus terbatas di dalam sebuah penjara. Dan itu adalah sebuah siksaan Bapak Ibu dan Saudara. Ya, siksaan secara batin. Ya, belum lagi siksaan secara fisik, kita tidak tahu. Tapi paling tidak kita bisa memahami bahwa dosa mendatangkan penghukuman bagi manusia. Kegelapan yang menjadi sengsara kegelapan yang menjadi sengsara mereka menahan mereka sehingga tidak bisa lepas dari siksaan itu. Artinya mereka tidak akan bisa keluar daripada penghukuman oleh Tuhan. Oleh karena apa? Kegelapan sebagai upah daripada dosa. Maka di dalam pengandaian ini Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi ayat firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau penghukuman itu belum dilaksanakan sekarang, bukan berarti Allah abai terhadap dosa. Kalau seandainya penghukuman itu belum dilaksanakan sekarang ini, tentu ada tujuan yang baik sebenarnya. Ya. Di mana kasih Tuhan sedang dinyatakan, memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk beralih dan tidak hidup di dalam dosa. Maka janganlah Bapak Ibu dan Saudara kita mengabaikan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita berbuat dosa, kalaupun hari ini belum waktunya untuk penghakiman, maka bukan berarti Tuhan abaikan. Tapi inilah kesempatan kepada kita untuk bertobat. Ya. Bahwa malaikat yang berbuat dosa,
sekalipun sudah berada di neraka, di tempat kegelapan tadi saya katakan, tapi mereka juga akan dihakimi pada hari penghakiman. Ya, seolah-olah kalau kita melihat di sini Bapak Ibu dan Saudara, penghakiman itu berlaku 2 kali atas orang-orang yang berbuat jahat. Penghakiman yang sifatnya sekarang ini, tapi juga nanti pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, dan itu untuk selamanya. Ya. Kemudian juga jika dosa itu dilakukan oleh semua orang, maka penghukuman itu akan dinyatakan kepada semuanya. Contoh-contoh yang diberikan kepada kita nanti di dalam Alkitab ini kita perhatikan. Bahwa siapapun yang berbuat dosa itu, maka itu akan mendatangkan hukuman bagi semuanya. Ya. Apalagi di dalam sebuah komunitas Bapak Ibu dan Saudara. Ya, kita ingat di dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan mendatangkan kebinasaan kepada bangsa Israel oleh karena perbuatan satu orang. Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Yosua, ya, di mana ada satu orang yang melakukan kejahatan, akibatnya apa? Bangsa Israel secara keseluruhan dihukum. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat berat Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Tapi paling tidak kita bisa memahami di sini bahwa siapapun dia yang melakukannya namanya dosa, maka penghakiman akan menimpanya. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu menjadi pertanyaan kita. Berarti Tuhan itu tidak adil. Masakan orang yang berbuat baik di tengah-tengah komunitas yang melakukan perbuatan yang jahat, maka orang itu pun ikut menanggung akibat daripada dosa itu? Tentu tidak, ya. Disinilah kita bisa melihat tentang prinsip keadilan Tuhan dan juga kasih Allah. Tadi sudah saya katakan tentang kasih Allah itu seperti apa Bapak Ibu dan Saudara. Bahwa kalau Tuhan masih belum memberikan penghukuman kepada kita sampai saat ini, itu bukan berarti Tuhan abai atau Tuhan lupa atau Tuhan tidak lagi mengingat itu. Tapi itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk bertobat sebenarnya. Kalau Tuhan Yesus sampai hari ini masih belum datang untuk kedua kali, itu bukan berarti bahwa ia tidak akan datang lagi. Tidak. Pasti dia akan datang kedua kali. Tapi kesempatan masih diberikan kepada kita untuk bertobat. Gunakan kesempatan itu. Berbalik kepada Kristus, datang kepada Kristus, beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Dan kalau kita sudah percaya kepada Kristus, maka marilah kita menghasilkan perbuatan-perbuatan seperti apa yang dinyatakan oleh Kristus kepada kita sebagai wujud daripada buah pertobatan kita. Tapi di sisi yang lain tentang keadilan Allah juga dinyatakan bahwa kalau ada orang-orang benar di antara orang-orang yang berbuat jahat, maka Allah tidak membinasakan orang yang baik tersebut bersama-sama dengan orang jahat. Bahwa di dalam kemurkaan Tuhan sekalipun, ia tetap mengingat tentang rahmat-Nya itu. Ya. Contoh-contoh juga diberikan kepada kita di dalam ayat firman Tuhan tadi. Misalkan Nuh. Ya.
Dia dinyatakan di sini adalah pemberita kebenaran. Di tengah-tengah komunitas orang-orang yang hidup sezamannya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Tentu ini adalah bentuk siksaan daripada yang dihadapi oleh Nuh. Apalagi ketika Tuhan menyuruh dia untuk membuat yang namanya bahtera. Berbagai ejekan, olokan, dan lain sebagainya ia terima sebagai cobaan di dalam hidupnya. Tapi Nuh yang dinyatakan di sini adalah pemberita kebenaran, mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Ia diselamatkan beserta keluarganya. Contoh yang lain adalah Lot di dalam peristiwa pemusnahan Gomora dan Sodom. Kalau zamannya Nuh, dunia ini dihukum dengan air bah. Di dalam zamannya Lot atau Sodom dan Gomora dibinasakan dengan api yang datangnya dari surga. Itu artinya Bapak Ibu dan Saudara, bahwa di dalam kemurkaan Allah sekalipun, maka ia tetap mengingat orang-orang yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Nuh mendapatkan anugerah Tuhan, Lot mendapatkan anugerah Tuhan. Mereka-mereka ini yang dikenal sebagai orang yang saleh pada zamannya, mereka tidak dibinasakan. Kemudian hal apa yang kita juga lihat di sini Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa Allah bisa memakai segala ciptaan sebagai alat pembalasannya dalam menghukum orang-orang berdosa. Walaupun tadinya dibuat dan ditetapkan untuk melayani dan memberikan manfaat bagi mereka. Air adalah sesuatu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Dan Tuhan berikan itu untuk menyuburkan tanah. Air itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Supaya kita tidak merasa haus, kita butuhkan air. Dalam aspek hidup kita, kita butuhkan yang namanya air. Tapi ingat, Tuhan memakai air ini juga untuk mendatangkan malapetaka bagi manusia, yaitu peristiwa air bah. Contoh yang lain tadi adalah api. Sangat bermanfaat di dalam kehidupan manusia. Sekali lagi kita juga memanfaatkan api itu untuk keuntungan manusia, untuk memberikan manfaat bagi kita. Tetapi ini juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan malapetaka sebagai bentuk penghukuman daripada Tuhan. Jadi sesuatu hal yang notabene itu memang bermanfaat bagi kita, berguna bagi kita. Tetapi ini juga bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat penghukuman bagi kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang ada di sekitar kita, itu juga bisa Tuhan gunakan sebagai bentuk penghukuman. Tentu sekali lagi tujuannya sebenarnya untuk menyadarkan manusia atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kesabaran. Panjang sabarnya Tuhan, itu luar biasa. Tetapi kadang-kadang manusia tidak bisa menggunakan kesempatan yang luar biasa itu untuk bertobat. Justru manusia semakin hidup di dalam kefasikan,
Kefasikan menempatkan manusia di luar perlindungan ilahi dan memperhadapkan mereka pada kebinasaan yang bersifat mutlak. Ya. Tadi dikatakan kepada kita tentang peristiwa air bah. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada orang-orang yang hidup pada zamannya Nuh. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, pembuatan namanya bahtera itu membutuhkan waktu 120 tahun. Jadi ini adalah sebuah waktu yang begitu panjang. Di dalam kesabaran Tuhan atas segala kefasikan manusia pada zaman itu, Tuhan masih mengulur waktunya. Selama 120 tahun lamanya, Ia memberikan kesempatan untuk bertobat. Namun sayangnya, orang-orang pada zaman itu justru tidak berbalik kepada Tuhan. Ya. Mereka justru hidup di dalam kefasikan-kefasikan yang ada dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidup di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Demikian juga di dalam peristiwa Sodom dan Gomora. Ya. Kalau kita juga membaca di dalam kitab Kejadian, bagaimana Abraham bernegosiasi dengan Tuhan untuk tidak mendatangkan hukuman kebinasaan kepada orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora. Kita tahu begitu kejinya orang-orang yang hidup di situ pada zamannya. Perbuatan asusila terjadi, perbuatan kejahatan terjadi, dan segala bentuk kejahatan ya, ada di kota Sodom dan Gomora. Lalu Tuhan menyatakan berita itu, menyampaikan pesan itu kepada Abraham, bahwa Dia akan mendatangkan penghukuman baginya, bagi kota ini. Dan Abraham sebagai bapa orang beriman mencoba bernegosiasi dengan Tuhan agar penghukuman itu tidak dilakukan. Dan kita bisa membaca di dalam kitab Kejadian berapa kali Abraham memohon kepada Tuhan. Namun Tuhan menyatakan betapa kejinya orang-orang yang hidup di kota Sodom itu. Mereka telah diberkati dengan daerah mereka yang begitu subur. Ya. Tetapi daerah yang begitu subur itu justru berlimpah-limpah dalam dosa. Itulah sebabnya Allah langsung membuat negeri yang subur itu menjadi gersang dan daerah yang banyak airnya itu menjadi debu dan abu. Melalui apa? Tuhan menghukum melalui api. Bahwa tidak ada satupun persatuan atau ikatan kerjasama politik yang dapat menahan penghakiman dari orang berdosa. Sekali lagi, bahwa kota Sodom dan Gomora itu adalah kota yang begitu besar, subur, begitu maju dan lain sebagainya. Dalam kekuatan politik mereka luar biasa, tetapi itu tidak bisa menahan penghukuman yang didatangkan oleh Tuhan. Ketika Allah menimpakan kebinasaan atas orang fasik, Ia memerintahkan pembebasan bagi orang benar. Ya, di sini kembali kita melihat tentang kemurahan kasih daripada Allah yang adil itu. Bahwa di tengah-tengah zaman itu ada banyak orang yang berbuat jahat. Tapi ada juga orang yang melakukan hal yang benar. Maka orang yang benar itu tidak dihukum oleh Tuhan. Lot, keponakan daripada Abraham,
orang yang bebas daripada pembinasaan di kota Sodom dan Gomora. Tapi istri Lot, ya, Tuhan hukum karena ia tidak mau taat. Tentu kalau kita perhatikan di sini, apakah di dalam satu bagian tertentu saja, baik Nuh atau Lot, kemudian mereka dibebaskan daripada penghukuman itu? Tentu tidak. Bahwa Allah tidak menilai orang benar atau tidak benar dari satu perbuatan saja, melainkan dari jalan kehidupan mereka secara umum. Artinya, Tuhan melihat hidup mereka. Bagaimana Nuh dalam hidupnya. Di sepanjang hidupnya yang lebih daripada 600 tahun itu. Tuhan menilai, Tuhan memahami, Tuhan mengerti bagaimana hidupnya Nuh. Demikian juga Lot. Ya. Kalau kita tadi membaca di dalam peristiwa Lot ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ayat 7, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, ya, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, di sini kita perhatikan di sini. Lot itu adalah orang yang benar di sepanjang orang-orang yang ada di tanah Sodom dan Gomora hidup di dalam perbuatan dosa. Ya. Lot tidak mengikuti cara hidup orang fasik atau cara hidup orang pada zaman itu, tetapi ia mau hidup lurus di hadapan Tuhan. Nah, disinilah kita bisa melihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentang Tuhan yang luar biasa. Ya. Allah tahu bagaimana ia membebaskan umatnya daripada penghukuman para musuhnya. Di sisi yang lain, oleh karena kita masih ada di dalam dunia ini, maka orang benar pasti memiliki pencobaan dan godaan terhadap mereka sendiri. Ya. Nuh, Lot, dan beberapa contoh-contoh tadi yang kita sebutkan. Bahwa mereka di tengah-tengah komunitas, orang-orang yang hidup pada zaman mereka yang hidup di dalam dosa. Pencobaan itu terjadi. Godaan itu terjadi. Ya. Hal-hal yang bisa membuat mereka jatuh dalam perbuatan salah, perbuatan dosa itu terjadi. Tapi kita bersyukur di mana firman Tuhan memberikan contoh kepada kita. Nuh, ia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Lot, ia tetap hidup lurus di hadapan Tuhan. Ia tidak kompromi dengan kehidupan orang-orang yang berbuat dosa pada saat itu. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, tanggung jawab kita umat manusia saat ini untuk senantiasa waspada dan selalu bersiap-siap menghadapi segala kesukaran-kesukaran yang terjadi. Ya. Pada zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi, kita juga tidak dinyatakan bahwa bebas daripada pengaruh-pengaruh dunia ini. Ya. Banyak hal-hal yang membuat kita juga tergoda untuk melakukan yang namanya perbuatan dosa. Ya. Tindakan-tindakan yang ada di sekitar kita. Ya. Berbagai macam hal yang terjadi di sekitar kita itu juga bisa menjadi cobaan, godaan bagi kita untuk bisa melakukan yang namanya dosa. Ya. Kalau kita perhatikan di sini tadi, ya, bagaimana Tuhan tidak membiarkan yang namanya penghukuman itu bagi mereka yang berbuat salah. Ya. Orang-orang yang hidup di dalam perbuatan yang salah. Tadi contoh-contoh di sini adalah para penyesat-penyesat itu. Ayat 11 sampai dengan ayat ke-16. Bagaimana mereka
melakukan hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Ya. Dikatakan di sini kalau malaikat sendiri yang punya kedudukan, punya kuasa, ketika mereka menuntut sesuatu kepada Tuhan, tidak berbuat kata-kata hujat. Nah, ini para nabi palsu, para pengajar palsu itu, para guru-guru palsu itu. Lebih daripada itu, justru apa? Penghujatan terhadap Allah itu datang keluar dari mulut mereka. Ya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Dalam bagian ini, Tuhan menyatakan tentang perbuatan orang-orang ini seperti apa? Melebihi daripada binatang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat miris sekali ketika firman Allah menyatakan perbuatan manusia yang berdosa itu, yang menyimpang dari kebenaran itu, yang menyelewengkan kebenaran itu, yang berusaha membawa kehidupan orang benar itu di dalam kesesatan, lalu dinyatakan mereka lebih rendah atau sama seperti perbuatan daripada hewan. Ya, ayat 12 ya. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab begitu mencela kehidupan mereka ini. Mereka sudah tidak lagi disejajarkan seperti manusia yang seturut dengan gambar dan rupa Allah. Tapi hidup mereka diumpamakan seperti apa? Binatang. Ya. Sesuatu yang sangat miris sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, di dalam pembelajaran-pembelajaran sebelumnya saya sudah sampaikan, mari kita tetap hati-hati, waspada terhadap mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan penyesatan itu. Ya, penyesatan itu kelihatannya baik, seolah-olah baik, tapi tujuan mereka membawa kita menjauh daripada Tuhan. Dan di dalam hal ini, Allah tidak akan pernah membiarkan mereka untuk menikmati penyesatan-penyesatan yang mereka lakukan. Karena Tuhan akan mendatangkan penghukuman atas mereka. Ayat 11 tadi. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memaki kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tadi di dalam ayat yang ke-3 sebenarnya ya minggu lalu. Ya, bahwa Tuhan telah menyediakan penghukuman atas mereka. Maka di dalam bagian ini sebagai kesimpulan daripada pembelajaran kita Bapak Ibu dan Saudara. Kalaupun Tuhan mendatangkan yang namanya penghukuman, tapi di sisi yang lain Tuhan juga bisa menyatakan kasih dan anugerahnya kepada siapa? Kepada milik kepunyaannya. Ya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan siapa kepunyaannya itu Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Ia tidak membiarkan mereka di dalam kesesatan-kesesatan itu. Kemudian hikmat Allah tidak pernah kehabisan cara dan sarana untuk membebaskan umatnya. Ya. Nuh dibebaskan dari penghukuman dengan pembuatan bahtera. Lot dibebaskan dari peristiwa penghancuran Sodom dan Gomora.
di mana Tuhan menyuruh mereka keluar dari tempat itu sebelum dihukum. Dan contoh-contoh yang lain juga kepada kita. Ya. Bagaimana bangsa Israel dibebaskan daripada penghukuman, khususnya kematian anak sulung. Tuhan membebaskan mereka. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, Allah punya cara. Allah punya tidak kehabisan cara untuk membebaskan kita dari segala penghukuman-penghukuman yang didatangkan oleh Tuhan. Nah, termasuk di dalam penghukuman akhir. Ya, Allah punya cara. Cara satu-satunya Bapak Ibu dan Saudara apa? Ia telah menyediakan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kita. Kalau pada penghakiman akhir dunia ini dihakimi, kita yang percaya di dalam Kristus akan dibebaskan dalam penghakiman itu. Oleh karena apa? Kristus telah menebus kita dari segala dosa. Itulah cara. Itulah sarana yang Tuhan pakai. Makanya tadi dikatakan hikmat Allah tidak pernah kehabisan cara untuk membebaskan kita umatnya. Bahwa membebaskan orang saleh itu adalah semata-mata pekerjaan daripada Tuhan. Ya. Dan yang lainnya Bapak Ibu dan Saudara, harus kita ingat sekali lagi bahwa suatu hari penghakiman Allah telah menetapkan hari tersebut di mana Ia akan menghakimi dunia ini. Alkitab mengatakan kepada kita adalah akhir zaman, di mana Kristus akan datang yang kedua kali. Dan pada peristiwa itu, siapapun yang ada di tengah-tengah dunia ini akan diperhadapkan pada penghakiman Allah. Dan di situ adalah sebuah penentuan bagi kita Bapak Ibu dan Saudara. Apakah kita di surga atau menerima hukuman yang kekal. Tapi bagi mereka yang percaya kepada Kristus, jaminan itu sudah diberikan. Tadi saya katakan itu sarana yang Tuhan pakai menyelamatkan kita. Keselamatan telah disediakan bagi kita. Maka berbahagialah Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya yang percaya kepada Kristus. Namun, orang berdosa yang tidak mau bertobat dipelihara hanya untuk disimpan hingga pada hari ketika penghakiman Allah yang adil dinyatakan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah iri, jangan pernah sakit hati, jangan pernah kecewa kalau kita melihat sekarang ini banyak orang yang melakukan dosa, tapi seolah-olah Tuhan membiarkan itu, seolah-olah Tuhan mengizinkan mereka untuk bisa berbuat yang namanya perbuatan-perbuatan dosa, apalagi yang namanya penyesatan-penyesatan itu. Bahkan mungkin kehidupan mereka lebih baik daripada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jangan pernah kecewa untuk hal demikian. Jangan pernah berputus asa untuk hal demikian. Jangan kita melihat itu adalah sebuah pengecualian atau kealpaan daripada Tuhan. Tidak. Karena pada akhirnya siapapun dia akan mendapatkan penghukuman daripada Tuhan. Mungkin bukan saat ini, tetapi pada akhir zaman Tuhan akan menuntut segala sesuatu yang kita lakukan, baik atau benar. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembelajaran firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita, mari hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam iman kepada Kristus. Jangan kita mudah disesatkan oleh para pengajar-pengajar yang sesat itu. Peliharalah iman percaya kepada Kristus. Tetap teguhkan iman kita kepada Kristus. Apapun tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini, percayalah, Allah Tuhan punya cara untuk melindungi kita.
Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena segala berkat, kasih, dan kemurahan-Mu pada sore hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami pelajari pada sore hari ini boleh memberkati kami, boleh menolong kami untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas kami, dan kuasa daripada Kristus itulah yang memampukan kami untuk bebas daripada kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami pada sore hari ini menguatkan iman percaya kami di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, sekali lagi bisa di-sharekan atau ditanyakan di dalam melalui WA. Tuhan memberkati kita semua. Amin.